Are you ready? Halo, bertemu dengan saya kembali. Kali ini kita akan membahas Pokemon lagi. Setelah sekian lama tidak bahas Pokemon, jadi, kali ini kita akan membahas petualangan Satoshi setelah menjadi champion dan berpisah dengan Go. Seri ini berjudul Pokemon Mezase Pokemon Master, dengan episode satunya berjudul Angin Permulaan, Jalan Tiada Akhir. Jadi tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai. Setelah berpisah dengan Go, Satoshi dan Pikachu menemui persimpangan jalan. Mereka bingung ingin pergi ke kanan atau kiri. Akhirnya mereka memakai ranting untuk menentukan arah. Ranting itu mengarah ke jalan kiri. Tetapi Satoshi malah jalan ke kanan, membuat Pikachu merajuk dan menyambar listrik ke topi Satoshi. Akhirnya Satoshi menggoda Pikachu dan Pikachu mau ikut Satoshi ke jalan kanan. Setelah itu kita diperlihatkan dengan opening lama Pokemon yang sangat nostalgia. Tapi openingnya adaptasi dari episode Porygon yang logo Pokemon di awalnya ada siluet warnanya. Opening yang ada siluetnya ini awalnya mau dipakai untuk Porygon dan seterusnya, tetapi karena kasus itu, opening yang itu tidak dipakai setelahnya. Kembali ke cerita, Satoshi dan Pikachu masuk ke dalam hutan yang tidak tahu itu daerah mana. Di sana banyak sekali jenis Pokemon yang tinggal di hutan itu. Saat Satoshi menyeberangi sungai, dia tercebur ke sungai karena hilang fokus. Saat keluar, pantatnya digigit 3 Koiking atau Magikarp yang berkelamin jantan semua. Cara membedakan Koiking itu mudah, dilihat dari warna kumisnya pasti sudah kelihatan. Melihat itu Pikachu tertawa dan segera menolong Satoshi dengan sengatan listriknya. Membuat Satoshi gosong dan Koiking kembali ke habitatnya. Tak berselang lama, mereka berayun di sulur pohon. Sampai tiba-tiba ada Pokemon Kokoon atau evolusi kepompong dari Weedle. Melihat itu Satoshi segera menghindar dan terjatuh. Karena hempasan angin Satoshi tadi, Kokoon terjatuh dari pohon dan berhasil ditangkap Satoshi. Sialnya, Kokoon berevolusi saat ditangkap Satoshi, membuat Satoshi takut disengat Beedrill evolusi dari Kokoon. Oh my god! Saat sudah berevolusi, Beedrill segera terbang dan mengarahkan lengannya ke Satoshi, membuat Satoshi kebingungan. Agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, Satoshi mengangkat tangannya yang menandakan dia menyerah, lalu menyentuh kedua lengan Beedrill dengan jari Satoshi. Setelah itu Beedrill segera meninggalkan Satoshi. Satoshi merasa lega karena Beedrill tidak menyerangnya dan kegirangan karena bisa menjalin hubungan dengan Pokemon. Setelah itu Satoshi melanjutkan perjalanannya. Karena lelah, mereka beristirahat di bawah pohon sambil berbaring. Berpindah di rumah Ibu Satoshi. Mr. Mime sedang menyapu halaman dan Ibu Satoshi sedang menyirami bunga di rumah. Lalu datang Profesor Okido. Seketika muka Mr. Mime menjadi sus. Entah ada apa dengan raut muka Mr. Mime. Apakah dia mengetahui sesuatu tentang Profesor Okido? Kembali ke cerita, Profesor menanyakan kabar Satoshi, tetapi Ibu Satoshi mengatakan belum menerima kabar terbaru dari Satoshi. Intinya Profesor cuma menanyakan kabar saja. Kembali ke Satoshi dan Pikachu yang sedang berbaring di bawah pohon sambil ditemani beberapa Pokemon yang muncul di sana. Sampai datang Meow di sana. Dan ternyata itu tim Rocket yang segera menangkap Pikachu dengan jaring anti-Pikachu mereka. Seperti biasa, mereka segera memperkenalkan diri dan lari dari Satoshi membawa Pikachu. Tak tinggal diam, Satoshi mengeluarkan Pokemon yang agak berbeda dari Pokemon yang biasa dia bawa sebelumnya. Satoshi mengeluarkan Onferon yang sebelumnya dia pakai di Liga Kalos. Tumben Satoshi membawa Pokemon lamanya bertualang lagi kecuali Pikachu. Kembali ke cerita, dengan Onferon, Satoshi menyerang dengan Blast Wave. Tetapi dipantulkan oleh Sonansu, Satoshi segera mengeluarkan Donphan yang segera meredam Blast Waves yang dipantulkan tadi.
Selanjutnya Satoshi mengeluarkan Jukain dan menggunakan serangan Leaf Blade ke jaring Pikachu. Akhirnya Pikachu selamat dan segera menggunakan serangan 100.000 volt, membuat tim Rocket terbang seperti biasa. Tetapi, tim Rocket yang terbang menabrak Pokemon yang tak kasat mata dan Pokemon itu langsung terjatuh ke sungai. Satoshi yang mendengar suara jatuhnya segera mencari arah suara itu berasal. Ternyata itu dari sungai dan Satoshi mengetahui Pokemon apa itu saat sayap Pokemon itu terlihat dan ternyata itu Latias sang legendary Pokemon. Satoshi segera menghampiri Latias yang tenggelam di sungai. Saat disentuh, Latias agak protektif, tetapi akhirnya dia pasrah. Saat akan dibawa ke permukaan, ternyata Satoshi tidak kuat dan malah tenggelam. Segera dia mengeluarkan Buizel untuk membantunya. Setelah sampai permukaan, Satoshi segera merawat luka Latias. Malamnya tim Rocket melihat Satoshi dengan Latias dan segera berencana menangkap Latias karena Latias adalah Pokemon legendary. Keesokan harinya, luka Latios mulai membaik. Tetapi melihat Satoshi dan Pokemonnya, membuat Latias menjadi agresif lagi. Saat Satoshi membujuk Latias untuk dirawat, seketika muncul tim Rocket dengan alat hisap Pokemonnya menangkap Latias dan Satoshi yang juga terhisap. Mereka segera lari dengan menaiki balon udara mereka. Karena Latias bertipe naga, Meo memasukkan gas CO2 yang memiliki suhu dingin, tetapi dia terkejut ada Satoshi di dalam sana. Jadi tadi Satoshi juga terhisap saat mencoba menyelamatkan Latias. Dengan kekuatan plot armor, Satoshi menyuruh Pikachu menyengatnya dengan 100.000 volt membuat Satoshi tersetrum dan bisa lolos. Ini konsepnya gimana ya? Biasanya tim Rocket membuat suatu alat pengurung selalu dengan anti listrik tapi ini bisa pecah atau tidak anti listrik di bagian dalamnya. Kembali ke cerita. Setelah keluar, Satoshi dan Latias terjatuh, sementara Latias masih lemah karena efek gas CO2 tadi. Satoshi segera memegang Latias dan Onferon segera menolong Satoshi dan Latias. Tetapi, seketika Latias bisa terbang lagi dan menolong Satoshi. Satoshi lalu menyuruh Onferon menggunakan Blaze Wave ke tim Rocket dan mereka terhempaskan seperti biasa. Setelah kejadian itu, Satoshi segera berterima kasih kepada Latias dan Latias pergi dengan mode tak terlihat miliknya. Siangnya Satoshi melanjutkan perjalanannya dengan Pikachu, tetapi Satoshi sadar diikuti oleh sesuatu dan ternyata, itu adalah Latias yang terbang di atas mereka dan cerita bersambung di episode selanjutnya. Untuk episode kali ini ceritanya cukup ringan dan pendek. Satoshi memulai petualangan, melawan tim Rocket, menolong Latias, melawan tim Rocket lagi, Latias selamat, melanjutkan perjalanan, tamat. Lama tidak bertemu tim Rocket, di episode ini malah dapat jatah muncul 2 kali. Untuk lagu ending episode ini memakai lagu ending Pokemon yang pertama juga. Judulnya Hyakugo Juichi. Sangat nostalgia sekali, dulu saya nonton Pokemon pertama yang lagu endingnya ini, dengar lagu ini jadi terharu. Untuk episode selanjutnya, Satoshi sedang memancing di laut dan bertemu Kasumi, akhirnya mereka bertarung untuk merebutkan Pokemon yang ditangkap Satoshi. Untuk tim Satoshi sepertinya ganti lagi tidak seperti yang saat ini. Judul episode selanjutnya adalah Satoshi melawan Kasumi, Pertempuran Tepi Laut. Sisipan episode dari penjelajahan tim Rocket. Mereka ke Paldea Region dan bertemu Pokemon legendary Koraidon. Sedikit info yang bisa didapatkan dari Koraidon. Saat akan ditangkap, mereka malah dikejar dan diserang sampai terpental. Tentu Koraidon bisa lari cepat, karena dia Pokemon yang menjadi tunggangan di game Pokemon Scarlet and Violet. Mungkin itu saja pembahasan episode 1 dari Pokemon Mezase Pokemon Master. Untuk video selanjutnya saya tidak bisa janji bisa bikin cepat, karena saat bikin video ini saya lagi sangat longgar. Jadi sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata dan see you next video. Adios.